Air mata perempuan itu meleleh lagi membayangkan kalau dia tidak bisa melihat wajah putranya lagi. Kenapa wajah kami harus mirip? Ternyata aku perempuan pengganti yang bisa dianggap pelampiasan. Sikap kamu baik dan tulus hingga aku merasa nyaman belakangan ini, tapi semuanya adalah kebohongan semata, hanya karena kamu ingin melihat mata ini yang mungkin di mata ini adalah bayangan mantan kekasih kamu Mas. Batin Zaltana dengan perasaan yang sangat pilu dan menyakitkan. Hingga matanya terpejam dan pada akhirnya Zaltana tertidur di samping putranya yang tidur dengan nyenyak. Beberapa hari berlalu. Leon menginap di rumah orang tuanya, saat ini dia baru bangun tidur dan mengumpulkan nyawanya. Tiba-tiba ponselnya berdering yang tandanya ada panggilan masuk. Leon juga tidak ada lagi ke rumah mertuanya, karena belakangan ini selalu pulang malam. Halo. Assalamualaikum, Mas. Mari kita bercerai secara agama dan negara. Leon mengepal telapak tangannya, sudah dia duga kalau Zaltana akan mengucapkan kata itu. Kita tidak akan pernah bercerai. Lalu apa mau kamu, Mas? Kamu mencintai perempuan lain? Bahkan mungkin dia istri sah kamu juga. Tapi teganya kamu menyakiti aku, apa perlu aku minta dokter untuk melepaskan kedua mata ini agar kamu puas? Dek, apa maksud kamu? Leon kaget mendengar pertanyaan Zaltana tadi. Tidak perlu bertanya apa maksud aku, Mas. Karena aku sudah tahu alasan kamu menikahi aku, hanya karena mata ini. Jadi lebih baik aku kembalikan mata ini untuk kamu dan agar kamu puas, kamu hanya menganggap aku bayangan perempuan itu. Aku, ya aku. Kalau kamu mau melihat dia terus kamu simpan sendiri mata ini. Karena aku tidak mau menjadi dia. Sentak Zaltana di seberang sana. Tut, sialan. Leon sangat geram karena Zaltana malah mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Dari mana dia bisa tahu? Padahal tidak ada yang tahu apa alasan aku mau menikahi dia. Zaltana. Geram Leon. Brak. Karena emosi, Leon langsung menamparkan tembok kamarnya hingga membuat tangannya berdarah. Aku tidak akan menceraikan kamu, Zaltana. Ucap Leon dingin dan tatapan yang tajam. Zaltana melamun sambil duduk di ruang tengah. Sedangkan putranya tidur di atas kasur bayi. Apa keputusan yang harus aku ambil? Mau menggugat cerai pun, pastinya membutuhkan uang yang banyak. Apa aku membawa putraku pindah dari sini? Tapi hanya berdua, dan aku membesarkan dia sendiri. Batin Zaltana berpikir keras. Zaltana tidak ingin merepotkan ayah dan ibunya, dia juga tidak ingin menyeret mereka ke dalam masalahnya. Setelah berpikir matang-matang akhirnya Zaltana ingin nekat membawa putranya setelah berumur 40 hari nanti. Karena Zaltana juga masih belum bersih saat ini, dan masih tidak mampu untuk bepergian jauh. 40 hari kemudian, Zaltana mengadakan acara syukuran dan memberikan nama putranya. Ajaksian Abimana. Gumam Zaltana tersenyum sambil menatap wajah putranya. Walaupun persis seperti Leon, tapi tidak masalah, yang penting Zaltana tidak hidup dengan Leon. Zaltana berharap, ketika besar nanti wajah putranya bisa berubah dan tidak mirip laki-laki egois itu. Zaltana juga tidak mau menyematkan nama Sebastian di akhir nama putranya. Karena Zaltana tidak ingin lagi berhubungan dengan keluarga itu. Tadi kali juga datang. Zaltana tidak tahu perempuan itu tahu dari mana alamat rumah Zaltana, namun datang memberikan kabar kalau Leon keluar negeri karena perusahaan sedang membutuhkan dia dan mungkin akan beberapa bulan di sana. Mendengar itu membuat Zaltana sumringah. Sudah pastinya dia aman untuk menjauh dari kota itu. 5 hari kemudian. Kamu serius? Apa gak kasihan sama anak kamu yang masih kecil? Kalau di sini,
Besar kemungkinan kalau putra aku akan direbut oleh keluarga mereka, ya. Aku gak mau berpisah dari Xian, aku hanya punya dia. Isak Zaltana. Tapi kamu yakin bisa menjaga diri saat jauh dari ayah dan ibu? Yakin, ayah. Aku akan melindungi Xian dengan nyawaku sendiri. Aku pasti bisa mandiri dan jauh dari kalian, sewaktu-waktu aku akan memberikan kabar untuk kalian. Ucap Zaltana membuat ayahnya nampak menghela nafasnya panjang. Pakai ATM ayah ini. Leon tidak akan tahu karena ini khusus tabungan untuk cucu ayah, isinya sekitar 15 juta, semoga cukup untuk kalian bertahan beberapa bulan. Kamu gak mungkin bekerja karena Xian masih kecil. Nanti ayah akan mengirimkan uang untuk kamu. Ucap Pak Frisco membuat Zaltana menangis terharu. Sesayang itukah ayahnya dengan dia dan Xian? Ayah terima kasih. Suatu saat Zaltana pasti kembali kalau sudah putus hubungan dengan keluarga egois itu. Ucap Zaltana memeluk ayahnya. Zaltana memesan taksi untuk mengantarnya ke terminal. Zaltana, hati-hati nak, ibu, Seri dan ayah pasti akan merindukan kamu dan Xian. Jangan lupa beri kami kabar kalau kamu sudah punya ponsel dan nomor telepon, ucap ibu daerah. Karena Zaltana tidak mau membawa ponsel pemberian Leon itu. Kartu ATM dan kartu Black Card itu juga ada di rumah Leon, jadi Zaltana tidak membawa apapun barang dari Leon. Iya, Bu, doain Zaltana dan Xian bisa menjalani hidup dengan baik. Ucap Zaltana memeluk ibu daerah. Sedangkan Xian digendong oleh Seri. Setelah berpelukan dengan keluarganya, Zaltana melambaikan tangannya lalu masuk taksi. Zaltana mengusap air matanya kasar, keadaanlah yang harus membuat dia pergi jauh dari keluarganya. Tapi dia yakin dia bisa menjadi ibu yang hebat dan mandiri untuk membesarkan Xian. Ketika di bus dan ingin duduk, Zaltana tidak sengaja melihat perempuan yang begitu familiar. Enisa. Perempuan itu mendongakkan kepalanya lalu tersenyum sumringah. Zaltana. Ayo duduk sini. Zaltana pun duduk sambil memangku Xian yang masih bayi dan hanya bisa tidur dan kalau haus tinggal mimik susu. Kamu mau kemana? Tanya Enisa sambil menatap bayi yang tidur di pangkuan Zaltana. Gak tahu, aku bingung. Aku ingin menjauh dari kota ini tapi aku gak punya arah tujuan. Aku gak mau bertemu dia lagi, dia pembohong handal dan ujung-ujungnya hanya ingin merebut putraku. Jelas Zaltana membuat Enisa jadi kasihan mendengarnya. Kamu kenapa pulang kampung? Aku udah berhenti kerja dan punya sedikit modal mau berjualan aja di kampung, walaupun sudah gak punya orang tua, tapi aku punya adik laki-laki. Jawab Enisa membuat Zaltana manggut-manggut. Bagaimana kalau kamu tinggal di kampung aku aja? Tapi kira-kira dia bisa menemukan jejak kamu gak? Soalnya orang kaya sangat gampang mendapatkan jejak seseorang. Ucap Enisa membuat Zaltana terdiam. Bagaimana kalau nanti beli tiket untuk ke kota lain lalu tunjukkan identitas kamu untuk ke kota tujuan tapi KTP kamu tinggal aja di bus itu dan kamu juga gak perlu masuk bus itu, tapi suruh orang lain aja. Siapa tahu nanti ada ketemu orang yang butuh tumpangan ke kota lain tapi gak punya tiket. Usul Enisa. Ide yang bagus, bantu aku nanti menggendong Xian ketika di terminal ya. Siap. Setibanya di terminal dan sudah tidak jauh dari kampung Enisa, Zaltana pun membeli tiket dan masuk bus itu sebentar. Tapi setelah itu, dia turun dengan alasan ke toilet. Zaltana meminta tolong sama perempuan yang ingin naik bus itu juga walaupun sudah memiliki tiket sendiri. Tolong bantu saya, bawa saja KTP saya ini ada uang untuk kamu. Ucap Zaltana dan mata perempuan itu nampak berbinar terang melihat yang warna pink 5 lembar.
Akhirnya dia mau menggantikan pakaiannya memakai pakaian Zaltana tadi lalu memakai topi dan masker. Zaltana bernafas lega. Biarlah sementara waktu dia tidak punya KTP, yang penting dia sudah punya kartu keluarga dan akta kelahiran Ajaxian. Hanya nama mereka berdua itu pun mengurusnya juga pakai uang agar cepat selesai dan agar pegawainya tidak banyak tanya. Ayo kita naik ojek. Ajak Enisa dan Zaltana mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian. Lumayan sekitar 3 jam dari terminal tadi, barulah sekarang Enisa dan Zaltana tiba di desa tujuan dan terlihat seorang laki-laki yang duduk di pelataran rumah. Kak Enis. Laki-laki itu langsung menghampiri Enisa dan membantu membawakan tas dan barang-barang kakaknya. Bantu dia juga ya Dev, dia teman kakak namanya Zaltana. Devan mengangguk patuh lalu membantu membawakan tas Zaltana. Masuk Zalta, jangan malu-malu. Ayo sini, pasti putra kamu udah capek banget. Untung saja Xian tidak rewel karena hampir seharian di perjalanan. Zaltana juga sudah beberapa kali mengganti popok Xian karena ngompol dan buang air besar. Masya Allah, tidur ternyata. Anak kamu sangat tampan Zalta. Puji Enisa membuat Zaltana malah terkekeh. Kamu bisa aja, alhamdulillah kalau tampan dan memiliki akhlak yang soleh juga. Amin. Zaltana, itu kamar kamu dan Xian, pakai aja kamar aku itu, biar aku tidur di kamar bekas orang tua aku dulu. Ucap Enisa membuat Zaltana jadi tidak enak. Jangan Nis, aku ditidur di sini juga gak apa-apa. Tolak Zaltana. Jangan tidak enakan, aku malah senang punya teman dan seperti punya keluarga lagi. Ucap Enisa. Zaltana berkaca-kaca. Enisa begitu baik sama dia dan dia bersyukur dipertemukan dengan orang baik begitu. Di sini kalau beli sayur di mana? Tanya Zaltana setelah dia selesai mandi. Dia juga sudah memandikan Xian. Gak jauh dari sini ada pasar, Zalta, besok pagi aku ke pasar. Mau nitip sesuatu? Sayur sama ikan dan popoknya Xian ya. Zaltana menyodorkan uangnya dan diterima oleh Enisa. Mau ditolak, dia bukan orang kaya yang mampu membayar belanjaan orang lain. Devan, kamu ada masak apa? Tanya Enisa kepada adiknya itu. Telur dadar sama bening bayam. Sahut Devan dari kamarnya. Laki-laki itu biasanya menjadi kuli panggul di pasar, kalau dia sedang libur sekolah. Jadi kalau uang kiriman sang kakak dia tabung. Devan masih sekolah kelas 3 SMA, selama ini dia hanya sendirian ketika sang kakak merantau ke kota, karena mereka sudah tidak memiliki orang tua. Sejak orang tuanya meninggal, mereka berdua harus belajar mandiri dan belajar lebih dewasa serta bekerja keras demi masa depannya. Beberapa bulan berlalu. Nampak Nyonya Valeria menatap tajam Leon yang baru datang dari luar negeri. Bagus ya, ternyata perempuan kampungan itu udah melahirkan. Di mana alamat tempat tinggalnya, Leon? Bentak Nyonya Valeria. Leon yang ingin masuk lift seketika langsung menghentikan langkah kakinya dan menoleh. Mau apa? Mama mau mengambil cucu, Mama. Anak itu adalah cucu keluarga Sebastian, jadi Mama mau anak itu saja tinggal sama kita. Lalu mamanya kamu ceraikan aja. Jadi, nanti kamu bisa menikah dengan perempuan yang setara dengan keluarga kita. Ucap Nyonya Valeria dengan lantang. Namun Leon tidak menyahuti ucapan sang mama, dia menyeret kopernya masuk lift dan naik ke lantai atas. Leon tidak tahu kabar Zaltana. Karena emosi dengan perempuan itu, alhasil Leon tidak ada meminta anak buahnya untuk memantau anak dan istrinya. Leon merebahkan badannya karena lelah, mungkin nanti sore dia akan ke rumah Zaltana, karena sudah lama dia tidak melihat wajah putranya.
Karena ini masih siang, jadi Leon memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ketika tidur dengan nyenyak, ponsel Leon tiba-tiba berdering. Leon mengambil ponselnya di atas nakas, lalu duduk mengumpulkan nyawanya. Ada apa? Bos, saya tadi ingin memantau Nyonya Zaltana, tetapi tidak terlihat sama sekali di rumah mertua Anda. Jelas Rehan di seberang sana. Namun Leon biasa saja, karena menurutnya sang istri sedang mengurung diri. Biar nanti saya yang ke sana, seharusnya kamu tadi langsung pulang ke apartemen. Suara Leon terdengar sangat santai. Tidak seperti kaget atau meminta Rehan untuk memastikan istrinya di rumah mertuanya itu. Tapi, apa Anda yakin kalau Nyonya Zaltana ada di rumah orang tuanya, bos? Apa maksud kamu? Tidak ada bos, kalau begitu saya mandi dulu. Leon meletakkan ponselnya di atas meja setelah panggilan teleponnya terputus. Apa maksud, Rehan? Mungkin hanya perasaan aku aja. Gumam Leon. Tiba-tiba dia merasa takut kalau anaknya dibawa Zaltana pergi. Leon memutuskan untuk berendam di bathtub, setelah itu dia turun ke bawah karena perutnya terasa lapar. Nyonya Valeria menatap tajam Leon. Karena setelah makan tadi, Leon ke kamar lagi dan sekarang sudah memakai hoodie dan celana panjang. Mau kemana kamu? Mau ke rumah perempuan kampung itu. Leon tidak menyahuti, dia malah keluar rumah tanpa pamit. Tentu saja membuat amarah Nyonya Valeria makin memuncak. Aku harus mengikuti, Leon. Biar aku bisa tahu rumah perempuan kampungan itu. Nyonya Valeria menenteng kunci mobilnya dan berjalan cepat menuju mobil di garasi. Kemana? Kenapa sudah menghilang? Nyonya Valeria dengan cepat menyalakan mesin mobilnya dan langsung meluncur mengejar mobil Leon tadi. Sedangkan Leon tadi mengambil jalan pintas, karena dia tahu kalau sang mama akan mengejar dia. Aku yakin mama mengejar di belakang, semoga aja nanti di depan sana gak ketemu mama. Gumam Leon. Leon tidak ingin sang mama malah merebut putranya, karena Leon tidak ingin memisahkan Zaltana dan putranya. Karena mata Zelisa yang selalu membuat Leon rindu hingga ingin bertemu dengan Zaltana. Leon juga membawa oleh-oleh yang dia bawa dari luar negeri, jadi tidak hanya tangan kosong. Leon tiba di depan rumah mertuanya yang terlihat sepi, karena harinya juga sudah mau senja. Leon melihat ke arah sekitar, takut saja sang mama malah muncul. Semoga mama kehilangan jejak. Gumam Leon sambil menenteng beberapa paper bag. Isi paper bag itu juga ada pakaian untuk putranya. Leon tidak tahu kalau Kali pernah ke rumah Zaltana waktu acara syukuran, tapi sepertinya Kali tidak ada menceritakan untuk Leon. Tok, tok, tok. Leon mengetuk pintu dengan pelan dan menghembuskan nafasnya panjang. Dia berharap kalau Zaltana tidak mengusirnya. Ceklek. Pintu pun terbuka, ternyata yang membuka pintu adalah Seri. Tentu saja perempuan itu langsung membulatkan matanya kaget, dia bingung harus beralasan apa, kalau Leon bertanya keberadaan Zaltana dan Xian. Apa Zalta ada di rumah? Tanya Leon. Seri menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Siapa Sir? Tanya Pak Frisco yang baru selesai mandi. Abang Leon. Jawab Seri. Tentu saja Pak Frisco kaget. Dia sudah berharap Leon sangat lama di luar negeri agar tidak muncul mencari Zaltana, tapi malah datang ternyata. Pak Frisco juga tidak tahu keberadaan Zaltana, karena mungkin Zaltana takut memberi kabar untuk mereka, takut keberadaannya dilacak oleh Leon. Zaltana sudah pergi jauh membawa Xian. Ucap Pak Frisco sambil menghela nafasnya panjang. Lalu duduk di kursi pelataran rumah. Leon menyodorkan paper bag oleh-oleh itu untuk Seri, hanya paper bag baju untuk Xian yang Leon pegang. Apa maksud ayah?
Tanya Leon sambil duduk di kursi samping ayah mertuanya. Zaltana pergi membawa putranya, beberapa bulan yang lalu. Sahut Pak Frisco. Wajah Leon langsung berubah merah pada menahan emosinya, dia mengepal telapak tangannya erat mendengar kabar mengejutkan itu. Kemana? Ayah tidak mungkin tidak tahu, kan? Ayah tidak tahu, dia tidak memberitahu kami akan tujuannya. Sahut Pak Frisco datar. Leon langsung mengeluarkan ponselnya dari saku celana lalu menghubungi Rehan. Segera cari identitas Zaltana di terminal mana saja, bahkan bandara sekalipun. Kerahkan semua anak buah yang ada. Ucap Leon lalu mematikan sambungan teleponnya. Saya pergi dulu. Ucap Leon langsung meninggalkan rumah mertuanya. Dia akan mendatangi hacker handal untuk melacak nomor KTP serta ponsel dan ATM Zaltana. Lacak semuanya. Leon memperlihatkan nomor KTP Zaltana, lalu setelah itu nomor telepon hingga nomor rekening. KTP-nya berada di kota X dan handphonenya di lokasi ini, AM-nya tidak ada bekas penarikan di kota manapun, bos. Kenapa sangat jauh? Leon langsung menghubungi anak buahnya agar segera meluncur ke kota lokasi keberadaan Zaltana menggunakan KTP-nya. Zaltana, kenapa kamu sangat berani membawa anakku kabur? Apa kamu tidak takut aku rebut anak itu? Bila aku menemukan dia, kamu sungguh membuat aku marah, Zaltana. Apa kamu sudah bosan hidup? Leon mengepal telapak tangannya. Lengah sedikit tanpa dipantau, dengan tiba-tiba langsung meninggalkan kota itu. Leon langsung meninggalkan tempat itu dan memutuskan pulang ke rumahnya, karena kepalanya tiba-tiba terasa ingin pecah. Di tempat lain, baby Xian sudah berumur 6 bulan dan sudah bisa tengkurap. Bayi itu sangat anteng walaupun kadang malah suka menangis. Tapi Zaltana akan menyelimutinya memakai baju kaos milik Leon yang waktu itu ada beberapa lembar di rumah orang tuanya. Sejak 2 bulan yang lalu, Zaltana memutuskan ngontrak di rumah milik orang yang tidak dia tempati di desa itu. Karena Zaltana tidak enak merepotkan Enisa dan Devan. Zaltana setiap hari membuat gorengan dan dia letakkan di warung Enisa. Karena Enisa memiliki warung makan kecil-kecilan di depan rumahnya. Xian, ayo mamsun dulu sayang, biar cepat besar dan lari-lari. Ucap Zaltana lalu terkekeh karena bayi itu selalu ingin menjangkau mangkuk sunnya. Zaltana menitik air matanya melihat putranya makan dengan lahap dan hidup dengan pas-pasan seperti itu. Gak apa-apa ya sayang, asal hidup dengan mama dan tidak tinggal sama orang lain yang jahat sama kita. Mama berharap papa kamu tidak menemukan kita, pastinya dia akan memisahkan kita sayang. Ucap Zaltana pelan sambil tersenyum kecil melihat putranya yang hanya memukul kareta bayinya. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya sayang, kamu dan mama diberikan kesehatan. Mama jadi rindu sama kakek dan nenek kamu dan tante kamu juga. Nanti kalau sudah sangat lama dan papa kamu tidak menemukan kita, maka mama akan menelpon kakek kamu. Ucap Zaltana sambil mengusap pucuk kepala putranya.